Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Perkenalkan, nama kakak Diva Kusuma, kakak dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kakak di sini akan menyajikan sedikit materi dari kelas 11 SMA tentang ekonomi yang bertema pendapatan nasional. Nah, apa sih itu pendapatan nasional? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapat nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya dalam waktu 1 tahun. Dan dalam pengertian lain, pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Nah, secara singkat, pendapatan nasional adalah penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi itu dia ya teman-teman, apa itu pendapatan nasional. Lalu, apa sih konsep pendapatan nasional? Konsep pendapatan nasional ini terdiri dari 6 macam, yaitu GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Hah? Apa tuh, kok disingkat-singkat? Biar kamu makin paham, kita bahas satu persatu ya. Nah, ini dia nih 6 konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Rumus GDP adalah produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Jadi, semua barang maupun jasa yang diproduksi di dalam negeri baik oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing termasuk ke dalam GDP. Nah, yang kedua ada Gross National Product atau GNP. Gross National Product atau Produk Nasional Bruto adalah menghitung produksi barang dari dan jasa semua warga suatu negara dimanapun mereka berada. Rumus GNP adalah produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Atau jika sudah diketahui GDP-nya, maka rumusnya berubah menjadi GDP dikurang produk warga negara asing di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Jadi, semua barang maupun jasa yang diproduksi oleh warga negara asing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk ke dalam GNP. Nah, yang ketiga ini ada NNP atau Net National Product. Net National Product adalah GNP dengan memperhitungkan adanya penyusutan. Kalau GNP tadi kita hitung semuanya tuh tanpa penyusutan. Nah, kalau di NNP kita hitung juga penyusutannya, sehingga rumus NNP menjadi GNP dikurang penyusutan. NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP itu adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Berbeda dengan GNP yang tadi yang tujuannya adalah untuk mencari nilai brutonya. Yang selanjutnya ada NNI atau Net National Income. Net National Income adalah NNP dengan memperhitungkan komponen pendapatan yang tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Rumus NNI adalah NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya. Tetapi, uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Sementara itu, subsidi harus ditambahkan karena harga tertentu dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya, untuk subsidi harga pupuk, BBM, atau beras. Yang kelima ada PI atau Personal Income. Personal Income adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Nah, rumus PI yaitu NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan, dikurang pajak perseroan, dikurang iuran asuransi,
dikurang iuran dana sosial. Jadi, PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Tapi, PI ini ngitungnya harus ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment, serta dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, dan iuran dana sosial. Nah, yang terakhir nih, ada DI atau disposable income. Disposable income adalah pendapatan yang siap dibelanjakan alias dimanfaatkan untuk membeli barang atau jasa, serta dimanfaatkan untuk investasi. Rumus disposable income yaitu PI dikurang pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak pendapatan. Nah, perhitungan DI berasal dari PI yang dikurangi dengan pajak langsung. Jadi, itu ya 6 konsep pendapatan nasional beserta rumusnya. Nah, yang selanjutnya banyak sekali ya teman-teman manfaat dari pendapatan nasional. Kakak akan ngasih tahu 7 manfaat pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya data pendapatan nasional, negara kita bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Apakah kita mengalami kemajuan kah atau kemunduran, sehingga bisa dilakukan evaluasi ke depannya. Nah, manfaat yang kedua yaitu untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Nah, dari sini kita bisa lihat mana saja negara yang masuk kategori negara maju dan berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, berarti negara tersebut semakin maju. Yang ketiga ada untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Dari pendapatan nasional kita bisa lihat suatu negara mendapatkan pendapatan yang paling tinggi dari sektor mana, apakah dari sektor pertanian atau industri. Kakak lanjut ya teman-teman, 7 manfaat dari pendapatan nasional. Nah, yang keempat yaitu menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengetahui tingkat perekonomian negaranya, maka bisa dilakukan evaluasi terkait dengan kebijakannya agar bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Nah, yang kelima yaitu mendapatkan informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Kalau ingin tahu seperti apa tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pemerintah suatu negara lazimnya akan melakukan perhitungan pendapatan nasional. Mengetahui tingkat kemakmuran dapat membuat pemerintah negara tersebut mendapat informasi-informasi lain yang mempengaruhi tingkat ekonomi tersebut seperti kualitas hidup, serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Yang keenam yaitu menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Nah, manfaat yang terakhir nih teman-teman. Manfaat yang terakhir yaitu membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Nah, setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, maka pemerintah suatu negara akan langsung tahu bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya. Ini tentu akan membantu pemerintahan negara tersebut, terutama saat melakukan evaluasi nanti. Adapun evaluasi yang dilakukan biasanya menyangkut kebijakan ekonomi yang sudah mereka lakukan selama 1 tahun itu. Tak sampai di situ, perhitungan pendapatan nasional juga membantu pemerintah melihat perubahan yang terjadi di negaranya, terutama di sektor ekonomi. Hasil perhitungan pendapatan nasional akan menunjukkan grafis perubahan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Itulah mengapa pemerintah bisa melihat perubahan ekonomi di negaranya dengan mudah. Jadi itu dia teman-teman, 7 manfaat pendapatan nasional. Semoga paham dan dipahami baik-baik ya. Nah, kita masuk ke evaluasi ya teman-teman. Kakak akan memberikan 3 pertanyaan pada kalian. Yang pertama yaitu apa itu pendapatan nasional? Nah, betul banget teman-teman. Jawabannya yaitu pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang baru yang diproduksi dalam 1 tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu yang biasanya dihitung selama 1 tahun. Yang kedua yaitu, yang selanjutnya itu sebutkan manfaat pendapatan nasional secara singkat. Betul banget teman-teman.
Jawabannya yaitu yang pertama, mengetahui perkembangan suatu negara terutama dari faktor ekonomi dari tahun ke tahun. Yang kedua, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara dan bisa mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala waktu tertentu. Yang selanjutnya, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala dan memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Itu dia jawaban nomor 2. Nah, pertanyaan terakhir nih teman-teman dari kakak, apa yang dimaksud dengan GDP dan berikan rumusnya? Nah, betul banget. GDP atau Gross Domestic Product adalah produk domestik bruto yang menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Nah, rumus dari GDP yaitu produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Jadi, semua barang maupun jasa yang diproduksi di dalam negeri baik oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing termasuk ke dalam GDP. Jadi itu dia teman-teman 3 pertanyaan dari kakak. Semoga bisa dipahami di rumah ya. Ada yang ingin bertanya, boleh banget komen di bawah ya. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.